Pemirsa, Nur, petunjuk, kecerdasan. Kang Teddy tadi ada yang tanya nih, biar SNI Ya. di podcast kita, di channel kita ini, coba terangkan Nur itu apa, petunjuk itu apa, kecerdasan itu apa, definisinya, biar sama. Jadi begitu masuk channel Nur Petunjuk Kecerdasan NPK, itu definisi Nur Petunjuk Kecerdasannya di channel ini begini, yang berdasarkan tentu saja kan Quran. Iya, otomatis. Jadi tidak reno-reno. Monggo, Kang Teddy. Terima kasih. Kembali lagi ke channel ya. Tadi ini melanjutkan, tapi ini kayaknya sudah beda pertanyaannya. Ada yang tanya katanya apa bedanya Nur, petunjuk sama kecerdasan itu sendiri. Jadi begini. Karena di dalam Al-Quran, kalau kita merujuk penurunannya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'ana huda linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Sebetulnya begini. Petunjuk itu akan berproses menjadi nur, maka ada proses yang harus kamu lalui. Karena petunjuk itu murni dari Al-Quran, tapi akan menjadi cahaya yang bisa membedakan. Kalau petunjuk itu kamu pakai lengkap dalam penerapannya itu, sehingga kamu tidak pakai konsep holdimu, atau kamu pakai konsep angan-anganmu dan pemikiranmu, atau kamu pakai konsep yang berkaitan dengan literatur kamu membaca yang dari luar. Artinya yang dari bukan Al-Quran. Makanya namanya Al-Quran itu menjadi huda. Itu apabila sudah ada bayinahnya. Huda ini kan petunjuknya. Bayinah itu kamu membuktikan petunjuk ini menjadi bayinah namanya. Makanya huda linnasi wa bayyinati ini kan gandeng, tidak bisa kamu putus. Dan ini satu ayat, bukan beda ayat. Ini satu ayat, satu surat, bahkan satu ayat, tidak satu makhraj, hanya satu ayat aja. Linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Lah furqannya ini nanti sudah menjadi petunjuk, itu menjadikan apa yang satunya tadi, huda, petunjuk, sama kecerdasan. Lah furqan itu kecerdasan, karena kalau kamu mendapat petunjuk ini sudah bisa membuktikan, tidak kamu terima dengan logikmu, kecerdasanmu, maka ini tidak akan menjadikan petunjukmu. Karena pasti kamu bandingkan dengan yang lainnya. Lah itulah yang tidak boleh sebetulnya. Makanya jangan sekali-kali kamu mencampur adukkan Al-Quran itu dengan apapun yang konsep dari luarnya Al-Quran. Karena dirimu itu perwujudan Al-Quran dari Allah itu. Makanya saat iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, iqra bacaan. Yang dibaca apa? Awakmu tak dadekne menungso, jasmani rohanimu ada lengkap, dan kamu ini nanti di namanya alam semesta itu, maka bacaan itu. Karakter jiwamu itu bacaan. Lah kamu nanti menggunakan pembacaan itu dengan apa? Ya dengan bi ismi rob itu. Itulah. Rob itu menunjukkan aturan alam semesta yang telah ditempel oleh hukumnya Allah. Itulah Rob sesungguhnya. Itu loh, ucapannya diganti Rob. Karena apa? Itu nanti kamu gunakan dalam penerapan. Tapi saat kamu mempraktekkan jadi Allah. Karena dirimu sudah ada pemadatan secara fisik. Makanya akimi sholata warobaka fakabir, warobaka fakabir. Kamu mendirikan sholat itu nanti begitu kamu melakukan dengan jasadmu, dengan rohanimu, maka kamu Allahu Akbar, bukan Rob Akbar, kan tidak ada. Nah, ini ada korelasi tidak? Ada. Ini rasional tidak? Logik tidak? Itulah nanti menjadi furqan. Furqan ini sama dengan nama lainnya, kecerdasan itu. Tuh, kan itu jelas, dan ini saya ngambil dari Al-Quran. Jadi kecerdasan itu furqan. Iya. Petunjuk itu
Huda. Ya. Yang harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Setelah huda kamu buktikan, maka kamu punya furqon. Lah, satu kesatuan dari huda, bayinah, furqon ini namanya nur karena membawa keterangan dalam dirimu. Itu pemirsa nur, petunjuk dan kecerdasan. Ya. Jadi setelah kita tapi harus ada buktinya dulu. Setelah kita mendapat petunjuk dari Quran, kemudian kita buktikan dalam atau langkahmu, kita kerjakan, ya, maka kita akan menjadi furqon, kecerdasan. Nah, rangkaian dari petunjuk, rangkaian dari kamu membuktikan dari petunjuk itu, sehingga kemasan 3 itu menjadi kecerdasanmu. Itulah nanti namanya nur. Kalau didefinisikan nur itu apa? Nur itu berarti ya kamu bisa membedakan dari yang salah menjadi benar, itu sudah nur. Itulah pemirsa intisari yang sekarang, ya.